السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cara untuk menambah dan menumbuhkan keimanan kita. Mau dengerin khutbah? Hah? Antum kesini mau dengerin khutbah kan? Mau tidur. Anda silakan. Meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cara untuk menambah dan menumbuhkan keimanan dalam diri kita. Oleh karena itu, izinkanlah khatib untuk menyampaikan beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dalam suatu riwayat disebutkan, seandainya iman Abu Bakar dengan imannya umat ini ditimbang, maka imannya Abu Bakar akan lebih berat. Bayangkan jika kita hadirkan di hadapan kita sebuah timbangan, lalu diletakkan di satu sisi imannya Abu Bakar dan diletakkan di sisi yang lain imannya umat ini seluruhnya, maka sisi di mana diletakkan iman Abu Bakar akan turun ke bawah. Artinya apa? Lebih berat. Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman. Uthman ayah beliau ini memiliki julukan yaitu Abu Quhafah. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek mereka yang bernama Murrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah Amul Fil. Amul Fil adalah tahun di mana pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Di tahun itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Lalu 2 tahun setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir. Ini berarti Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat 2 tahun juga setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa umur Abu Bakar radhiyallahu anhu
adalah sama dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, yaitu 63 tahun. Sekarang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita memasuki kepada keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pertama. Beliau radhiyallahu anhu tidak pernah meminum khamr di zaman jahiliyah. Padahal di zaman tersebut khamr adalah minuman kebanggaan orang-orang Arab dan sangat-sangat wajar sekali mereka meminum khamr. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah meminumnya walau seteguk. Selain beliau radhiyallahu anhu tidak pernah meminum khamr, beliau juga tidak pernah menyembah berhala. Lam ya'bud sanaman. Beliau tidak pernah menyembah berhala meskipun itu di zaman jahiliyah. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Keistimewaan Abu Bakar yang kedua adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu diberi gelar As-Siddiq yang memiliki arti orang yang selalu membenarkan. Dalil tentang hal ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang mulai memperbincangkannya dan membicarakannya. Bahkan sebagian orang yang awalnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali murtad. Mereka pun datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk bertanya, "Hal laka ila sahibika yaz'umu asra bihi al-lailata ila Baitul Maqdis?" Apakah engkau mengetahui wahai Abu Bakar, kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis pada malam hari? Abu Bakar bertanya, "Au qala dzalik?" Apakah ia mengatakan seperti itu? Mereka menjawab, "Ya." Abu Bakar berkata, La in kana qala dzalika laqad sadaq. Andai memang ia mengatakan seperti itu, sungguh ia benar. Mereka bertanya lagi, "Au tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitil Maqdis wa jaa'a qabla an yusbih?" Apakah engkau mempercayainya bahwa ia pergi semalam ke Baitul Maqdis lalu sudah kembali sebelum pagi hari? Abu Bakar menjawab, "Na'am, ya. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik." Bahkan aku akan mempercayainya jika lebih jauh daripada itu. Jika lebih jauh daripada Baitul Maqdis. Usaddiquhu bi khabaris samai fi ghadwatin aw rawhah. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pada pagi hari dan sore hari. Aisyah mengatakan, "Falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq." Dengan alasan itulah mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Dalil lain tentang mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang maknanya benar, "Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali terdapat di dalam hatinya keraguan. Kecuali Abu Bakar, ia langsung menerima." Jadi ketika Islam ditawarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia tanpa berpikir, tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menerimanya. Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu betul bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Abu Bakar tahu betul bagaimana jujurnya Nabi. Abu Bakar tahu bagaimana amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi mengatakan saya seorang nabi, Abu Bakar langsung percaya. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah.
Keistimewaan Abu Bakar yang ketiga adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ada 3 orang. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Zaid bin Harithah. Kalaupun Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma masuk Islam terlebih dahulu, maka ini sangatlah wajar. Karena Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Nabi. Namun orang luar yang masuk Islam terlebih dahulu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu berbeda dengan imannya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Abu Bakar begitu masuk Islam, beliau langsung berdakwah. Orang-orang yang masuk Islam disebabkan karena dakwahnya Abu Bakar itu sangatlah luar biasa. Sebut saja Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Keenam orang ini adalah termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Disebabkan karena Abu Bakar adalah penyebab mereka masuk Islam, maka Abu Bakar panen pahala mereka. Luar biasa pahala yang dipanen oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keistimewaan Abu Bakar yang keempat adalah beliau bersedekah di awal-awal Islam, dan sedekah beliau adalah sedekah yang paling bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada harta yang lebih bermanfaat dari harta Abu Bakar kepadaku." Abu Bakar telah mengeluarkan hartanya untuk membebaskan Bilal dan budak-budak lainnya. Sangat banyak sekali harta yang beliau keluarkan untuk memerdekakan budak-budak. Luar biasa sedekahnya Abu Bakar ini, dan ini terjadi di awal-awal Islam. Kisah lain yang menceritakan tentang luar biasanya sedekah Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seperti yang diceritakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah memotivasi kami untuk bersedekah. Dan saat itu saya sedang punya uang, kata Umar. Abu Bakar dan Umar ini selalu bersaing dalam amal ibadah. Lalu Umar berkata, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal ibadah, karena saya saat ini sedang memiliki uang. Lalu Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setengah hartanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar?" Umar menjawab, "Setengah aku bawa kepadamu wahai Rasulullah, setengah aku sisakan untuk keluargaku." Tiba-tiba Abu Bakar datang dengan membawa harta yang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Masya Allah, luar biasa sedekahnya Abu Bakar ini. Ia keluarkan seluruh hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa sahabat Nabi yang lain juga yang sebenarnya ingin mengeluarkan dan menyumbangkan seluruh hartanya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ia ingin mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah karena ia merasa ia akan meninggal. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya.
Sahabat lain adalah Ka'ab bin Malik. Ketika dia bertaubat karena tidak ikut pada peperangan Tabuk dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ia ingin menyumbangkan seluruh hartanya di jalan Allah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarangnya. Namun ketika Abu Bakar datang untuk menyumbangkan seluruh hartanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya dan tidak melarangnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu betul bagaimana tawakal dan imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah mengapa Abu Bakar tidak ada sedekah yang lebih bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Itulah mengapa tidak ada sedekah yang lebih bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Keistimewaan Abu Bakar yang kelima adalah beliau sangat bersemangat dalam banyak amal saleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Siapa di antara kalian wahai sahabat-sahabatku yang berpuasa hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah sampai dikuburkan?" Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Siapa yang memberi makan orang miskin pada hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit?" Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Tidaklah perkara-perkara ini terkumpul pada seorang mukmin kecuali dia masuk surga." Ini menunjukkan bahwa beliau sangat bersemangat dalam banyak amal soleh. Banyak andil beliau dalam amal soleh. Dan ini sangat jarang terjadi. Dan ini sangat jarang sekali orang yang seperti Abu Bakar ini. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Keistimewaan Abu Bakar yang keenam adalah beliau satu-satunya sahabat yang menjadi imam ketika Nabi SAW masih hidup. Bahkan Rasulullah SAW yang menyuruhnya sendiri. Ketika Rasulullah SAW ingin mengimami salat berjamaah, beliau pingsan karena tidak kuat disebabkan karena sakit. Ini terjadi ketika akhir-akhir hayat Nabi SAW. Kemudian Rasulullah terbangun dan meminta air agar lebih bersemangat lagi. Luar biasa semangat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk salat berjamaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha namun tidak mampu, beliau mengatakan, "Muru Aba Bakrin, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam." Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Semoga pemaparan tentang keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini dapat diambil pelajaran dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيم الصلاة